teman, bangunnya siang. Kadang disuruh Zoom sama Mr. Jun sama Bu Erna. Istri saya itu, Bu Tommy itu, kadang-kadang dia suka ketiduran Mr. Jun. Mr. Jun dibohongi sama Pak Erna. Pak Erna, Bu Erna. Jadi Pak Irna. ceritanya, iya keliru. Jadi saya di sini disuruh mewakilkan yang namanya Bu Tommy itu. Yang kemarin dia tidak datang ke Jakarta, saya tidak boleh itu Mr. Jun. Jadi seperti itu ya. Saya mewakilkan Bu Tommy. Dia katanya mau cerita. Zaman dulu itu si Bu Tommy itu mukanya pernah rusak parah Mr. Jun, Bu Erna dan semua. Siapa ya, Ji Cooper ya di sini ya katanya. Nah, itu pernah rusak itu. Untung saja saya masih mau sama dia. Mukanya itu hancur. Oleh sebabnya itu, dia itu dulu suka pakai krim-krim wajah yang sembarangan. Yang penting pokoknya cepat putih. Begitu teman-teman ya. Kok teman-teman, saya kan Pak Tommy. Jadi begini. Jadi istri saya itu maunya dulu itu minta yang cepat putih. Nah, saya kan bilang kalau itu tidak baik buat kulit, tapi dia tidak percaya karena terpengaruh oleh iklan-iklan. Tes. Gimana suaranya nih? Oke. Jelas. Ini saya tadi ngambil ini yang biasa dipakai Bu Tommy itu. Bu Tommy itu orangnya macam-macam ya, minta dimaafkan. Tapi dia selalu berusaha walaupun sekarang belum dapat downline. Jadi ceritanya Ibu Tommy pernah mengalami itu, mukanya rusak ya. Sekali lagi untung saya sebagai suami masih mau sama dia. Mukanya dulu itu karena dia sering laser ke dokter itu ya, akhirnya mukanya hancur, flek hitamnya itu keluar penuh. Seperti yang dibahas Pak Eka tadi, bahwa jangan sembarangan memakai krim untuk wajah kita. Jadi setelah itu singkat kata, tahun-tahun kemarin ini dia selamat mukanya Bu Tommy itu karena dia ketemu sama produk Jikup. Aduh. Jadi ceritanya itu ya, Bu Tommy itu wajahnya itu terselamatkan ya Mr. Chun. Mr. Chun orang Korea ini kayaknya ya. Ini Pak Tommy, Mr. Chun, Bu Tommy, jadi nggak baru kenal sama Mr. Chun ini. Ya, saya juga baru kenal hari ini kelihatannya. Iya, salam kenal kalau gitu. Maaf ini habis nyukur kumis ini, tapi masih ada dikit lah. Kemudian dia bertemulah dengan yang namanya Jikup. Terus dia kenalkan ke saya. Ini ada produk Jikup. Saya lihat. Harganya bagus ya. Ada yang mahal, ada juga yang nggak mahal lah. Kenapa kamu mau beli ini? Katanya ini bagus. Bagus bagaimana? Muka bisa glowing. Waktu itu istri saya itu cerita gitu. Kamu kok bisa tahu? Kalau glowing dari mana? Istri saya itu Bu Tommy itu suka itu dia tuh ya patroli di YouTube kala itu. Dia menemukan yang namanya bubble apa itu ya Pak Eka, bubble tok katanya. Nah itu katanya produknya luar biasa. Nah akhirnya itu ceritanya teman-teman ini ngeliatin aku ya ganteng. Ceritanya itu Bu Tommy ini istri saya itu segeralah dia membeli yang namanya produk bubble tok itu karena mukanya itu sudah hancur. Banyak flek. Nanti saya kasih tahu ya di akhir aja karena kalau dipotong nanti nggak enak ini. Nanti ada fotonya Bu Tommy itu yang mukanya hancur tuh ada. Kala itu kalau tidak salah Mr. Chun itu pernah lihat kata Bu Tommy mukanya yang hancur itu. Tapi sekarang ini bukan Bu Tommy, ini Pak Tommy. Pak Tommy juga glowing ini sekarang lah karena ditawari sama yang namanya istri saya itu, saya disuruh pakai ini apa ini Mr. Chun. Homie. Iya saya disuruh pakai ini katanya biar mukanya juga bagus dan sehat. Dan saya disuruh pakai ini. Saya Pak Tommy ini disuruh pakai ini ya. Nah, saya pakai ini. Kalau enggak saya dimarahi katanya. Jadi kemudian Bu Tommy itu memakailah produk dari Jikup itu. Walaupun dia mahal, tapi saya kan orang bisnis. Kalau saya hitung-hitung pakai kalkulator itu tidak mahal, Mr. Chun dan Bu Erna. Karena
seperti bubble tok-tok itu, saya lihat itu kan besar tempatnya. Nah, kalau biasa istri saya beli itu kecil-kecil segini. Botolnya tuh kecil. Itu sebulan sudah habis. Kalau produk Jikup itu sepertinya saja dia mahal, tapi menurut saya tidak mahal karena saya bilang sama Bu Tommy itu besar. Seperti ini besarnya bubble tok-tok. 120 mili. Coba kalau orang bisnis dihitung, berarti kamu lebih mahal beli produk dalam negeri yang mungkin kualitasnya belum internasional, tidak seperti Jikup. Tapi kalau produk Jikup dihitung di bisnis itu menurut saya sangat murah. Begitu saya bilang sama Bu Tommy kala itu. Nah, efek dari ini ya, ini saya Pak Tommy loh. Efek dari produk yang berbahaya biasanya, nah ya kenapa muka istri saya rusak itu Bu Tommy itu. Dulu sudah saya ingatkan dia, tapi bandel, maunya cepat putih aja. Saya bilang kalau cewek itu mukanya putih-putih mulus itu hati-hati. Karena di dalam produk kadang-kadang ada yang namanya hidroquinon yang sekarang itu masih bisa dipakai, terutama di krim racik-racikan. Racik-racikan itu begini ya, racikan apoteker, racikan dokter. Nah itu walau tidak semuanya, tapi mereka masih legal untuk menggunakan hidroquinon. Itu saya bilang sama istri saya bahwa kamu lama-lama memakai hidroquinon itu bisa menjadi sakit yang aneh-aneh seperti yang dibilangin Pak Eka tadi. Membuat kulit tipis dan rusak, akhirnya terakhir rusaklah seperti istri saya tadi tuh mukanya. Nah jadi habis ini kita jangan lama-lama ngeliat muka Pak Tommy nih, nanti mimpi lagi. Jadi nanti kita lihat ya videonya. Oh boleh, ini saya ini biasa ngadepin sarang burung, ini ngadepin laptop, ini bingung. Mr. Chun, boleh saya mau share screen? Ya boleh. Krimnya itu racikan yang selama ini dulu ya saya pakai itu mungkin saja ada tergantung hidroquinon sehingga saya menjadi ketergantungan. Nah, sekarang kita baca ini ya. Nah, hidroquinon itu, ini saya baca ini aja ya, yang penting-penting aja. Bahan kimia tersebut berinteraksi dengan sel penghasil melanin di kulit. Melanin adalah pigmen pada kulit yang memberikan warna coklat ya. Nah, jadi tidak heran bila hidroquinon banyak ditemukan pada krim pemutih wajah. Ini kita ambil yang penting aja ya. Dr. Diva Line Putri menyatakan penggunaan krim dengan kandungan hidroquinon hanya boleh digunakan dalam waktu jangka pendek. Nah, kalau kita gunakan dalam waktu jangka panjang, berarti seperti yang dikatakan Pak Eka tadi. Jadi teman-teman semua harus kita lebih cerdas ya. Kenapa? Kita kalau bisa cerdas dalam memilih produk untuk perawatan wajah. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa kenalkan ke teman-teman bahwa kenapa kita harus berpindah ke produk Jikup. Nah, seperti alasannya sama seperti yang dialami oleh Ibu Tommy barusan. Nah, karena ternyata pemakaian hidroquinon itu sangat merugikan ya bila untuk jangka panjang. Hidroquinon itu ya dapat membahayakan wajah yaitu bila digunakan dalam jangka panjang karena dia ketergantungan setelah kita tidak menggunakannya maka akan terjadi masalah. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya, teman-teman? Bisa lihat ya. Iya. Nah, ini istri saya ini dulu bisa dilihat. Ini wajahnya saat dia sering memakai krim racikan dari dokter ya kala itu, kemudian dia laser sehingga mukanya itu bersih, kemudian menghitam lagi, bersih, menghitam lagi. Nah, seperti itu. Setelah dia
Nah, ini kala itu sebelum dia mengenal Jikup. Nah, jadi masalah yang dialami istri saya itu ya, bila menggunakan produk yang mengandung hidroquinon itu, dia tuh muka menipis ciri-cirinya, kadang perih. Nah, kemudian kalau kita tidak memakai produk itu, kita hentikan, maka akan keluar flek seperti ini, merata. Merata, kadang berjerawat merata seperti itu. Sehingga dia membuat ketergantungan. Kalau kita memakai produk itu, wajah kita menjadi bagus, cantik, tidak ada jerawat, mulus. Kan menjadi seperti buah simalakama. Jadi bingung mau kita lepaskan, tidak bisa. Ya kan, kalau kita pakai terus bisa jadi penyebab sakit yang aneh-aneh, jadi bisa mengganggu imun, bisa mengganggu imun tubuh juga. Itu hidroquinon juga bisa membuat sakit seperti kanker kulit dan lain-lain. Nah, maka dari itu akhirnya Bu Tommy ini kan, akhirnya istri saya itu berhentilah memakai produk-produk dokter dan berpindah ke produk-produk Jikup. Nah, sekarang ini, nah kalau yang di sebelah ini, nah ini istri saya sudah pakai produk Jikup ini. Beda sekali kan. Ini saat itu dia sudah tua, keriput. Sekarang dia sudah bagus, sehat dia. Jadi nanti kalau saat